Indonesia menjadi salah satu negara yang kaya dan begitu indah. Namun, sangat disayangkan, di balik kekayaan dan keindahan tanah air, kesejahteraan masyarakat masih kurang. Salah satu penyebab hal tersebut dapat terjadi karena masih banyaknya orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan korupsi untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Ya, apalagi kalau bukan korupsi. Korupsi sudah menjadi kata yang tidak asing lagi di telinga kita sebagai masyarakat Indonesia. Sampai saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki masalah besar dalam pemberantasan korupsi. Tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu hal yang biasa di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan angka kasus korupsi yang semakin hari semakin naik. Saudara, tim tangkap Buronan Intelijen Kejaksaan Tinggi Gorontalo menangkap dugaan korupsi di PT Aneka Tambang Antam, penyidik Jaksa Agung. Tim gabungan Kejaksaan Agung, Kejati, Jawa Barat, dan Kejaksaan Negeri Kota. Sementara itu, Polda Papua menetapkan Bupati. Pada tahun 2020, Transparency International Indonesia mengungkap bahwa Corruption Perception Index Indonesia memiliki skor 37 dari 100 dengan ranking 102 dari 180 negara yang terlibat. Skor 0 yang berarti masih banyak kasus korupsi dan 100 mengindikasi bersih dari korupsi. Dengan skor 37, Indonesia menjadi negara yang sangat jauh dari angka bersih korupsi. Sedangkan menurut data yang diambil sejak 1 Januari sampai 30 Juni 2020 oleh Indonesia Corruption Watch, selama satu semester pada tahun 2020, terdapat 169 jumlah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Dari 169 kasus korupsi, tersangka yang ditetapkan berjumlah 327 orang. Hal tersebut membuat Indonesia mengalami kerugian sebesar 18,1 triliun. Menurut penegak hukum, kasus suap sekitar 20,2 miliar dan terdapat pungli sekitar 40,6 miliar. Dari data tersebut, dapat diketahui bersama bahwa hukum perundang-undangan tentang korupsi tidak dapat menjadi satu-satunya cara untuk mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah, mengurangi, bahkan membuat kasus korupsi tidak ada adalah edukasi anti korupsi sejak dini. Namun, yang menjadi permasalahan adalah metode atau proses belajar yang cenderung monoton, seperti menggunakan PowerPoint dengan slide yang menampilkan kalimat-kalimat panjang, sehingga membuat peserta didik merasa cepat bosan. Dari 2 poin permasalahan di atas, dibutuhkan sebuah inovasi dan solusi yang dapat menjadi suatu bentuk pencegahan adanya tindak pidana korupsi dan juga memberikan edukasi mengenai korupsi dengan metode pembelajaran yang baru dan menarik. Criven, e-learning civic education and anti-corruption berbasis virtual reality dan holographic untuk mengurangi patologi korupsi di Indonesia. Konsep edukasi ini menggunakan virtual reality dan holographic yang disinkronkan pada aplikasi bernama Criven. Dengan konsep pembelajaran yang baru, minat belajar para peserta didik tentang anti korupsi dan kewarganegaraan akan meningkat. Criven berisi fitur-fitur mengenai pembelajaran anti korupsi, yaitu materi anti korupsi dan kewarganegaraan yang disajikan dengan video animasi, video pelatihan bela negara, berita mengenai isu-isu korupsi di Indonesia, sharing session yang akan dilakukan selama 1 bulan sekali, disajikan dalam bentuk podcast yang dapat diakses melalui YouTube dan Spotify. Penggunaan teknologi virtual reality dan holographic nantinya dapat digunakan dengan cara disinkronkan melalui fitur video yang ada dalam aplikasi Criven. Nantinya para pengguna dapat mengakses dan menggunakannya sesuai dengan video yang tersambung dengan teknologi virtual reality dan holographic yang sudah sinkron dengan video pembelajaran di dalamnya. Fitur berikutnya yaitu pelaporan tindak pidana korupsi. Laporan akan kecurigaan tindak pidana korupsi ditujukan langsung kepada pihak yang berwenang. Fitur pelaporan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan syarat dan ketentuan berlaku.
seperti menunjukkan kartu identitas diri berupa KTP, kartu keluarga, dan mengisi formulir sebagai pelapor. Dengan aplikasi Kriven, para pelajar Indonesia yang nantinya akan menjadi generasi penerus dan pemimpin bangsa dapat menjadi generasi yang anti korupsi. Sehingga goals dari SDGs 2030 nomor 16 tentang Peace, Justice, and Strong Institution dan nomor 4 tentang Quality Education dapat terrealisasikan dan Indonesia dapat terbebas dari patologi korupsi. Kriven merupakan solusi untuk permasalahan korupsi di Indonesia, sehingga dengan aplikasi ini kita bisa berkontribusi melalui tindakan preventif untuk mengatasi korupsi, dan nepotisme. Dengan rekomendasi oleh Dinas Pendidikan, kita yakin bahwa dengan aplikasi Kriven bisa berdampak baik untuk kemajuan Indonesia dalam mengatasi permasalahan korupsi. Dengan Kriven, Bersama mewujudkan Indonesia yang adil dan bersih